Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan, NIM 18722700005, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul mengenal beberapa pembahasan yang berkaitan dengan penghantar ekonomi dan bisnis. Dosen pengampu yaitu Ibu Eti Hidayani MPD, mata kuliah Penghantar Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Ide pokok pembahasan diantaranya yang pertama ada etika bisnis dan tanggung jawab sosial, yang kedua bisnis dalam konteks global, tiga kewirausahaan, bisnis baru dan kepemilikan bisnis, empat mengelola bisnis, lima pengorganisasian perusahaan bisnis. Yang pertama, etika dan tanggung jawab sosial. Apa itu etika? Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Yang perilaku etika merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan membahayakan. Etika bisnis dan etika manajerial. Etika bisnis merupakan perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh perilaku bisnis, di sini manajer atau majikan suatu organisasi. Etika manajerial merupakan standar perilaku yang mampu atau yang memandu masing-masing manajer dalam pekerjaan mereka. Kategori etika manajerial yang pertama ada perilaku terhadap karyawan, yang kedua ada perilaku terhadap organisasi, yang ketiga ada perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Konsep tanggung jawab sosial. Pengertian konsep tanggung jawab sosial, upaya yang dilakukan perusahaan untuk menyeimbangkan komitmennya pada kelompok atau individu yang terdapat di lingkungan sosial. Pihak yang berkepentingan dan terhadap perusahaan, yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada investor, yang ketiga ada pemasok, yang keempat ada masyarakat, yang kelima karyawan. Ada tanggung jawab sosial, yang pertama itu tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, yang kedua tanggung jawab sosial terhadap pelanggan, yang ketiga tanggung jawab sosial terhadap karyawan, yang keempat tanggung jawab sosial terhadap investor. Yang kedua, bisnis dalam konteks global. Definisi bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dalam hal perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu cara ekspor dan impor. Pengertian bisnis internasional menurut Boll and Wendel. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Pengertian bisnis internasional menurut John D. Dennis, yaitu bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Di sini ada hambatan yang termasuk bisnis internasional. Yang pertama ada perbedaan mata uang, yang kedua ada kebijakan ekonomi internasional, yang ketiga ada konflik di suatu negara, yang keempat kualitas pekerjaan yang rendah, yang kelima birokrasi yang rumit, yang keenam organisasi satu regional, yang ketujuh pembatasan jumlah impor, dan yang terakhir perbedaan bahasa. Ada beberapa hal yang bisa pemerintah lakukan untuk mengurangi hambatan internasional. Yang pertama, meregulasi ulang birokrasi ekspor impor barang agar prosesnya lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam agar semakin banyak jenis produk yang bisa diekspor ke luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbaiki sistem perekrutan serta membekali dengan keterampilan yang mumpuni. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi. Yang kelima, meningkatkan biaya masuk barang untuk memproteksi produk dalam negeri, menciptakan persaingan yang sehat. Yang keenam, memberlakukan kuota impor agar tidak terjadi penumpukan pasokan bahan pokok. Yang ketujuh, hambatan bisnis internasional memang tidak bisa dihindari. Bentuk-bentuk keunggulan bersaing. Yang pertama, komitmen tinggi terhadap kualitas. Yang kedua, aspek kemudahan kuat. Yang ketiga, cabang terbesar di luar mancanegara. Yang keempat, service center yang tersebar luas dan berkualitas. Yang kelima, pelayanan konsumen yang optimal dan berkualitas atau prima. Yang keenam, menerapkan program CCR yang luas dan berkelanjutan. Yang ketujuh, diversifikasi produk yang luas. Yang kedelapan, penerapan harga produk variatif. Yang kesembilan, memiliki anak perusahaan yang khusus. Yang 10, sumber daya manusia yang dimiliki berkualitas. Masalah etika dalam bisnis internasional, yang pertama ada korupsi.
Penyalahgunaan wewenang seorang pegawai, di sini ada pegawai atau pejabat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Yang kedua ada state shop, di sini ada pabrik di mana pekerja memiliki jam kerja yang sangat panjang dengan kondisi memprihatinkan dan diberi gaji relatif rendah dibandingkan mereka yang bekerja sama di negara maju. Yang ketiga ada buruh anak-anak usia dini hingga remaja yang bekerja untuk membantu menghidupi keluarga, termasuk juga tentara anak. Yang keempat ekspor limbah industri, di sini ada limbah industri negara maju diekspor, dibuang ke negara miskin atau berkembang. Yang ketiga kewirausahaan bisnis dan kepemilikan bisnis. Yang pertama, pengertian kewirausahaan secara harfiah, kewirausahaan terdiri atas dasar wirausaha yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Kewirausahaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan wirausaha. Sedangkan wira berarti berani dan usaha berarti kegiatan bisnis yang komersial atau non komersial, sehingga kewirausahaan dapat diartikan pula sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Entrepreneur adalah kewirausahaan dalam bahasa Inggris yang diperkenalkan oleh Richard Carson, seorang ekonom asal Prancis. Jenis-jenis kewirausahaan yang pertama ada innovating entrepreneurship, yaitu bereksperimentasi secara agresif tampil mempraktikkan transformasi atraktif. Yang kedua, imitative entrepreneurship, meniru inovasi yang berhasil dari para innovating entrepreneur. Yang ketiga ada Fabian entrepreneurship, sikap yang teramat berhati-hati dan sikap spesialis tetapi segera melaksanakan penilaian menjadi jelas sekali. Apabila mereka tidak melakukan hal ini tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif pada industrinya yang bersangkutan. Yang keempat adalah down entrepreneurship, down, malas, penolakan untuk memanfaatkan peluang untuk melaksanakan perubahan-perubahan dalam produksi sekaligus. Hal tersebut mengakibatkan mereka merugi dibandingkan dengan produsen. Perkembangan franchise di Indonesia. Salah satu model bisnis yang banyak ditemui saat ini adalah franchise. Franchise merupakan sebuah metode pembuka bisnis dengan nama mereka, merek, dagang, hingga produk, dan bahan dari bisnis ini sudah ada. Semenjak model bisnis franchise masuk ke Indonesia pada tahun 1950-an, bisnis franchise terus-menerus tumbuh dan berkembang seiring berkembangnya teknologi dan sifat konsumtif masyarakat. Bisnis franchise merupakan bisnis yang populer karena kenyamanan, kemudahan, biaya yang mudah untuk masuk ke pasar. Di Indonesia sendiri, bisnis waralaba memiliki prospek yang tinggi dan sangat berdampak pada perekonomian karena omset bisnis franchise yang menjanjikan menyerap banyak tenaga kerja. Ciri-ciri perusahaan kecil. Di sini ada pengertian perusahaan kecil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Pengertian usaha kecil itu usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki divasi atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama ada manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisah antara pemilik dan perusahaan. Yang kedua, B, modal disediakan oleh seorang pemilik atau kelompok kecil pemilik modal. Yang C, daerah operasinya umum lokal walaupun terdapat juga UMKM memiliki orientasi luar negeri. Yang D, ukuran perusahaan baik dari segi total aset, jumlah karyawan dan sarana prasarana yang kecil. Bentuk kepemilikan perusahaan. Bentuk pemilikan perusahaan di Indonesia bermacam-macam badan usahanya. Badan usaha itu tersendiri adalah badan hukum yang bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari usaha. Dalam bentuk badan usaha, kepemilikan bisnis berbeda-beda. Ada yang berbentuk badan hukum dan ada yang tidak berbentuk badan hukum. Selanjutnya bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama badan usaha atau perusahaan perorangan atau individu. Perusahaan perorangan, badan usaha pemilikan dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perorangan tanpa izin atau tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis terserah tanpa adanya batasan mendirikannya. Pada umumnya, perusahaan perorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis dengan jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan menggunakan alat produk teknologi sederhana. Contohnya, perusahaan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, perusahaan atau badan usaha persekutuan. Badan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua atau lebih secara bersama-sama bekerjasama untuk mencapai tujuan bisnis. Di sini ada firma,
Firma yaitu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama dan tanggung jawab terbagi rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Yang kedua adalah persekutuan komoditer CV, yaitu suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di anggotanya. Satu pihak CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan hak pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas, organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjukkan lainnya di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT, perseroan terbatas dibutuhkan secara modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Yang keempat, pengelola bisnis. Pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan dengan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber dana yang tersedia. 5 fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Di sini hal pertama yang diwajibkan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Yang kedua, setelah itu menjalankan fungsi pengorganisasian, tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga, fungsi penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, fungsi pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, terakhir, fungsi pengawasan, tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana, apabila tidak berjalan baik, dapat dilakukan proses secara evaluasi. Pentingnya manajemen budaya organisasi dalam perusahaan. Budaya perusahaan adalah keyakinan, nilai kepercayaan, norma bersama yang menjadi ciri perusahaan diikuti oleh anggota perusahaan. Ada 4 jenis budaya perusahaan. Yang pertama, budaya komunal, memberi anggota rasa memiliki dan juga didorong tugas pemimpin. Budaya ini biasanya sangat inspirasional dan karismatik. Sisi negatifnya adalah mereka sering memiliki pengaruh terlalu besar. Yang kedua, budaya jaringan. Anggota adalah sebagai teman dan keluarga yang memiliki kontak dekat dan peduli satu sama lainnya. Yang ketiga, mencari kultur berfokus pada tujuan ketat. Tujuan harus dipenuhi dan pekerjaan dilakukan dengan cepat. Semua orang fokus pada tujuan dan objektivitas. Sisi negatifnya, mereka yang kinerjanya buruk mungkin diperlakukan tidak manusiawi. Yang keempat, budaya terfragmentasi. Rasa memiliki dan identifikasi dengan organisasi biasa sangat lemah. Pada individualis merupakan organisasi, komitmen mereka diberikan pertama kepada anggota individu dan pekerjaan tugas. Sisi negatifnya adalah kurangnya kerjasama. Perbedaan kewirausahaan dan perusahaan kecil. Perbedaan kewirausahaan dan perusahaan kecil sebenarnya sangat mendasar. Pada umumnya perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang memiliki badan hukum yang jelas. Berikut adalah poin penting dalam perbedaannya. Yang pertama, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang memiliki badan hukum yang jelas. Yang selanjutnya, bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajernya pun berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem dengan bisnis kecil. Yang selanjutnya, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari satu produknya, sedangkan perusahaan kecil-kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Yang kelima, pengorganisasian perusahaan bisnis. Struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan adalah susunan atau tingkatan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap individu dalam suatu perusahaan berdasarkan jabatannya. Di sini ada fungsi dan manfaat struktur perusahaan. Yang pertama, menjelaskan tanggung jawab organisasi kepada anggota atau perusahaan. Yang kedua, menjelaskan kedudukan anggota organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, memperjelas pembagian tugas setiap jabatan. Yang keempat, menjelaskan uraian tugas atau pekerjaan. Yang kelima, menjelaskan jalur hubungan dalam pekerjaan. Struktur organisasi fungsional, divisional, dan internasional. Struktur organisasi fungsional adalah struktur yang pembagian kerjaan dilakukan berdasarkan tugas manajemen, seperti keuangan, penciptaan, pemasaran,
dan sumber daya manusia. Manfaatnya itu sendiri, yang pertama ada manfaat spesialisasi, yang kedua terbentuknya koordinasi, yang ketiga manajer mengalami peningkatan, yang keempat meminimalisasi terjadinya duplikasi tugas, yang kelima pelatihan difasilitasi, yang keenam kecepatan operasional. Contohnya, yang pertama Dewan Direksi Perusahaan. Dewan Direksi di dalam perusahaan adalah sekelompok orang profesional yang bertanggung jawab dalam memimpin perusahaan. Yang kedua, manajer perusahaan adalah sekelompok orang profesional di dalam suatu perusahaan yang mempunyai tugas dan memimpin setiap bidang manajerial yang ada di bawahnya. Struktur organisasi divisional adalah struktur pengelompokannya didasarkan pada kesamaan produk, layanan, pasar, lokasi geografis. Struktur ini biasanya digunakan pada perusahaan atau organisasi dengan skala menengah di atas dengan anggaran operasional yang lebih besar. Manfaatnya, yang pertama, pekerjaan keseluruhan lebih mudah, dikoordinasi, prestasi kerja tinggi dapat dipertahankan. Yang kedua, keputusan lebih cepat. Yang ketiga, lebih mudah menilai prestasi kerja. Yang keempat, mengembangkan dan strategi dekat dengan lingkungan. Yang kelima, memberikan landasan pelatihan bagi para manajer strategis. Yang keenam, lebih terfokus pada produk, pasar, dan tanggapan cepat terhadap perubahan. Yang ketujuh, spesialisasi fungsional masih terpelihara pada masing-masing divisi. Kekurangannya, yang pertama mengakibatkan turunnya komunikasi antara spesialisasi fungsional. Yang kedua, berpotensi untuk menimbulkan persaingan antar divisi. Yang ketiga, pendelegasian yang besar dalam menimbulkan masalah. Yang keempat, menambah biaya karena adanya duplikasi karyawan, operasi, investasi. Yang selanjutnya, kompetensi divisional antara divisi bisa mengurangi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya, kesulitan dalam mempertahankan citra perusahaan. Yang ketujuh, terlalu menekankan pada kinerja jangka pendek. Struktur internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu perusahaan atau satu negara, dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan tujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Organisasi internasional ini memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama, menengah identitas konflik untuk sesama anggota. Selain itu, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk perundingan, menghasilkan keputusan yang disepakati bersama. Di sini ada jenis-jenis organisasi internasional. Yang pertama, International Governmental Organization atau IGOS. Di sini terbentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional, salah satunya organisasi pemerintah paling dikenal atau paling besar, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB dibentuk pada akhir Perang Dunia II dengan bertujuan untuk menghindari perang di masa depan. Tujuan utama PBB sendiri adalah menjaga perdamaian di seluruh dunia. Yang kedua, International Non-Governmental Organization, INGOS atau UNGOS. Tidak seperti organisasi antar pemerintah, INGOS terdiri dari individu, bukan koperasi atau pemerintah. INGOS melayani berbagai fungsi dan mewakili berbagai kepentingan. Aktor non-pemerintah adalah organisasi yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah tapi memainkan peran penting dalam politik internasional. Yang ketiga, koperasi multinasional, beberapa grup internasional yang ada mencari keuntungan. Yang keempat, organisasi non-profit. Organisasi non-profit berarti organisasi ini tidak mencari keuntungan materi. Lembaga non-profit biasanya berfokus atau minat yang sama seperti lingkungan, bantuan kemanusiaan, bahkan hiburan. Salah satu contohnya organisasi profit adalah National Geographic Society. Yang terakhir, organisasi internasional lainnya. Beberapa organisasi internasional menggabungkan ketiga jenis organisasi. Mereka menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung diri mereka sendiri. Ada juga organisasi internasional yang tidak memiliki tujuan tersebut, contohnya agama yang terorganisir. Kesimpulannya, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui tentang apa itu bisnis, etika, operation responsibility atau CSR, perkembangan bisnis saat ini, tipe-tipe perusahaan, kerjasama, pengelolaan bisnis usaha kecil, dilanjutkan dengan fungsi-fungsi bisnis, diawali dengan manajemen operasi, dilanjut dengan pengelolaan sumber daya manusia, manajemen pemasaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.